muda bermoral budi, modern, berakhlakul karimah, berbudaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Mikada, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari yang nyata sampai yang goib, dari dunia manapun, semoga kita tetap sehat selalu. Oke, baik, sebelum kita memulai perbincangan kita pada kali ini, saya mau pantun dulu ya. Jangan lupa dijawab apa? Cakep. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pacul untuk bertani. Apa kabar nih sobat podcast semua? Selamat datang di channel kami. Nah, sobat podcast Mikada, kali ini di podcast kita yang ketiga ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif di Mikada. Seorang guru senior yang sudah mengabdi kurang lebih 20 tahun. Langsung saja kita sambut. Ini dia bintang tamu kita, Ibu Naili Nihaya, SPDI. Halo Bu Neli. Halo Mbak Sofi. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Neli hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Sofi sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Bu Neli, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, boleh nggak nih sedikit perkenalan dari Bu Neli? Mungkin ada beberapa yang belum tahu Bu Neli itu siapa, dan boleh diceritakan bagaimana awal mula Bu Neli menjadi guru di Mikada. Ya kalau saya kan ya Bu ya, kan nggak perlu namanya perkenalan ya, semua orang kan udah tahu saya ya. Sobat podcast Mikada, siapa yang nggak tahu saya ya? Artis besar Citra Kirana. Silahkan Bu Neli. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Perkenalkan sahabat semua, nama saya lengkapnya Naili Nihaya, biasa dipanggil Bu Neli. Alhamdulillah saya mulai mengabdi menjadi guru mulai tahun 2005. Jadi kurang lebih seperti yang Mbak Sofi sampaikan tadi, 20 tahun hampir di Mikada ini. Saya tinggal di RT 2 RW 13 Spring Tutul, Mbak Sofi. Sama gitu ya? Sama tetangga. Beda RT enggak? Beda RT. Untuk keluarga alhamdulillah suami 1, anak sudah 3 Mbak Sofi. Keluarga besar, agak kecil seperti itu. Nah, itu dia sobat podcast Mikada, singkat perkenalan dari Bu Neli. Oh ya, buat teman-teman semua, ternyata Bu Neli ini juga salah satu guru saya loh waktu di MI kelas 1 nggih Bu nggih, ya, tahun 2006 nggih Bu nggih. Jadi Bu Neli adalah bu guru yang menggendong saya waktu saya nangis gara-gara imunisasi nggih Bu nggih. Waktu itu ya Allah, malu sekali saya tapi ya takut. Terima kasih nggih Bu Neli nggih. Mohon maaf waktu itu mungkin saya merepotkan Bu Neli. Oke, baik Bu. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan nggih Bu nggih, kalau boleh tahu bagaimana sih perasaannya Bu Neli menjadi seorang guru? Yang mana kita tahu kan dari dulu Bu Neli itu kan mengajar di kelas 1 nggih. Di mana kelas 1 itu kan peserta didik yang baru lulus dari TK dan mulai beradaptasi di Mikada ini. Nah, apalagi peserta didik baru itu kan harus lebih gimana ya, menjadi seorang guru itu kan apalagi kelas 1 harus mengajari mereka cara menghitung, membaca dan menulis. Silakan Bu Neli. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Untuk menjadi seorang guru sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Ya, sukanya kenapa? Karena mereka itu saya anggap sebagai teman, saya anggap sebagai sahabat, jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Apalagi kalau tahu mereka itu berhasil, kemudian berprestasi, mampu mengikuti apa yang kita ajarkan, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Kalau dukanya ada sedikit, terutama kalau mereka pas sakit atau sudah kita beri berbagai cara untuk mengikuti pembelajaran tapi mereka masih keterlambatan. Jadi itu sedikit suka dukanya menjadi guru. Tapi lebih banyak sukanya Mas. Semangat jadi guru ya. Bisa untuk menginspirasi saya gitu ya. Apalagi kayak saya pun sebenarnya merasakan sendiri loh gimana riwahnya mengajar kelas 1 ya. Yang sebelah sana diam, yang sebelah sana ribut, giliran yang sini ribut, yang sana jauh lebih ribut gitu ya. Betul. Jadi kayak kadang saya sendiri juga ya Allah. Jadi benar-benar guru kelas 1 itu harus mempunyai ekstra. Iya, harus mempunyai ekstra kesabarannya sangat.
Nah Ibu, tadi kan Bu Nelly menceritakan tentang suka dukanya mengajar di kelas 1 ya. Kalau sekarang motivasi Ibu apa sih menjadi seorang guru? Oke, untuk motivasi saya sendiri, saya ingin menjadi teman atau sahabat bagi mereka, ingin belajar, intinya ingin belajar dengan mereka, anak-anak didik, kemudian juga untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada mereka, agar mereka bertambah pengetahuannya, bertambah sikapnya dan sebagainya, ingin mengabdi dan berbakti di dunia pendidikan. Masya Allah, boleh minta tepuk tangan dong teman-teman, keren banget Ibu Nelly ini. Oke Bu, lanjut tadi kan sudah motivasi nih, sekarang tantangan terbesar Bu Nelly menjadi seorang guru di kelas 1 dan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti tadi di awal, yang sana berisik, sana ikut berisik, sana ramai, di sana ikut ramai. Silahkan Bu. Oke, Mbak Sofi, terima kasih. Untuk tantangannya menjadi guru kelas 1 itu sebenarnya ya dibilang tantangan ya bukan ya, dalam tanda kutip tantangan seperti itu Mbak Sofi. Tantangannya itu bagaimana menjadikan atau mengkondisikan mereka yang seperti sampaikan Mbak Sofi, bahwa mereka itu adalah dunia peralihan dari taman kanak-kanak yang dunia bermain ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dunia MI kelas 1 yang notabene itu harus menghadapi sekian banyak mapel yang harus mereka kuasai. Jadi tantangannya bagaimana kita menjadikan mereka itu kerasan di kelas, kemudian bagaimana kita memberikan mereka pengetahuan, kemudian bagaimana kita menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan kelas kita. Untuk mengkondisikan kelas supaya menyenangkan, kita bisa sisipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Misalnya tepuk tangan atau permainan atau game kecil, atau mungkin tebak-tebakan, atau mungkin sekalian melatih keberanian mereka untuk maju satu-satu dan sebagainya. Banyak sekali trik yang harus disampaikan oleh seorang guru supaya mereka tidak bosan dalam kelas. Jadi itu tips and triknya Bu. Terus kalau Bu Nelly sendiri nih ya, kan setiap anak itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda kan. Iya, betul. Cara Bu Nelly dalam mengatasi siswa yang bisa dibilang siswa ini tuh super aktif ataupun kurang dalam memahami pembelajaran, atau bisa dibilang ya lambat gitu ya. Ini monggo Bu Nelly. Oke, emang di setiap kelasnya pasti ada siswa yang dalam tanda kutip spesial seperti itu, Ada yang spesial bisa karena super aktif, bisa karena keterlambatan dalam pembelajaran, bisa karena kurang fokus seperti itu. Caranya adalah kita beri motivasi setiap hari, kita beri motivasi, kita beri nasihat kepada mereka yang punya kekhususan tersendiri. Untuk yang mengalami keterlambatan pembelajaran, kita bisa beri waktu tambahan Mbak Sofi. Di akhir pertemuan, misalnya yang lain sudah pulang atau jam istirahat, kita beri jam tambahan supaya mereka lebih bisa fokus dan lebih bisa menerima pembelajaran yang kita sampaikan, seperti itu. Kalau menurut Bu Nelly sendiri, perlu didiskusikan bersama orang tua nggak kalau misalkan ada terkhusus untuk yang penguasaan dalam materinya itu berkurang, tapi dalam artian anak itu spesial gitu. Kalau kondisi tertentu boleh dilibatkan wali murid atau orang tua supaya beliau lebih tahu bahwa kondisi anak di kelas dengan di rumah mungkin agak berbeda. Jadi kita komunikasikan dengan baik dengan mereka supaya ada titik temu untuk memecahkan masalah tersebut. Terus Bu Nelly, kalau untuk pengalaman paling berkesannya Bu Nelly apa selama menjadi guru kelas 1? Agar bisa menginspirasi semua orang, terutama ya saya juga kan karena saya juga di kelas 1 gitu. Silakan Bu Nelly. Pengalaman yang berkesan? Ketika kita melihat anak-anak didik kita berprestasi, kemudian bisa mengikuti apa yang kita anjurkan, bisa mematuhi peraturan yang ada di madrasah kita, itu sangat berkesan. Dan
kita sebagai seorang guru itu harus bangga. Karena apa? Setiap hari, setiap kita ketemu dengan mereka, kita didoakan, Mas Sofi. Dengan ucapan salam yang mereka sampaikan kepada kita, otomatis kita didoakan. Itu pengalaman yang berkesan. Pertanyaan terakhir Bu Neli. Oke. Pendapat Bu Neli tentang guru inspiratif dan bagaimana caranya agar kita itu sebagai pendidik bisa menjadi guru yang inspiratif. Oke, Mas Sofi, menjadi seorang guru itu gampang-gampang susah. Ya, ada yang bilang seperti itu, nggih. Caranya untuk menjadi guru yang inspiratif adalah kita tidak hanya memberikan teori kepada anak didik dan kepada teman-teman tentunya, tapi kita langsung berikan contoh. Misalnya kita berkeinginan atau memberi aturan tertentu kepada anak didik, jangan cuma sekedar tulisan, tapi kita beri contoh pada mereka langsung bagaimana kita menerapkan aturan tersebut. Seperti itu. Kemudian juga kita membangun percaya diri kepada mereka. Kita berikan percaya diri kepada mereka, kemudian kita beri nilai-nilai kehidupan kepada mereka supaya mereka itu percaya kepada kita, supaya mereka itu mengambil inspirasi dari kita. Kira-kira seperti itu, Mas Sofi. Oke. Nah, itu dia Sobat Podcast Mikada, singkat bincang-bincang kita bersama guru senior di Mikada, yaitu Ibu Naili Nihaya. Terima kasih nggih Bu nggih atas waktunya yang mau menyempatkan waktunya untuk berkunjung berbincang-bincang di Podcast Mikada ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan bisa bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Amin. Oke, saya Sofiatul Asfia sebagai podcaster pamit undur diri. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, untuk terakhir kalinya saya akan pantun juga ya teman-teman. Pergi memancing ke Sungai Sula, Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya. Semoga manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.